SQL itu satu dari sedikit keterampilan yang bisa kamu pakai seumur karier. Bahasanya hampir tidak berubah sejak tahun 70-an. Dan hampir semua data di dunia kerja duduk di dalam basis data yang ngomong pakai SQL. 15 menit ke depan kita nggak akan bahas teori panjang. Kita akan menulis query, menjalankannya, dan melihat hasilnya keluar. Semua angka yang muncul di layar ini hasil eksekusi sungguhan, bukan gambar tempelan. Datanya toko kopi kecil, 8 pelanggan, 20 pesanan. Kecil, supaya kamu bisa menghitung sendiri dan membuktikan jawabannya benar. Di akhir video, kamu akan bisa membaca query orang lain dan menulis query kamu sendiri. Satu hal dulu sebelum menulis apapun. Di dalam basis data, semua tersimpan sebagai tabel. Tabel itu punya kolom dan punya baris. Kolom adalah jenis informasinya, baris adalah satu kejadian. Di sini kita punya dua tabel. Tabel customers, isinya 8 pelanggan. Tabel orders, isinya 20 pesanan. Setiap pesanan menyimpan customer ID, yaitu nomor pelanggan yang memesannya. Angka itulah tali yang menyambungkan kedua tabel. Ingat baik-baik, karena nanti seluruh bagian join bergantung pada tali itu. Perhatikan juga tiap kolom punya tipe, ID itu angka, name itu teks, ordered at itu tanggal, dan yang paling sering bikin repot pemula, angka yang disimpan sebagai teks, kelihatannya angka di layar, tapi diurutkan seperti kata, jadi 100 muncul sebelum 9. Query paling sederhana cuman butuh dua kata. Select artinya kolom apa yang mau kamu lihat. From artinya dari tabel mana. Bintang berarti semua kolom. Kita tambahkan limit 4, supaya yang keluar cuma 4 baris pertama. Dan hasilnya keluar, 7 kolom, 4 baris. Tapi bintang itu kebiasaan yang kurang bagus. Di tabel nyata yang kolomnya 50, kamu menarik semuanya padahal butuh 3. Jadi sebut saja kolom yang kamu butuh. Product, QTY, price. 3 kolom, dan hasilnya jauh lebih enak dibaca. Satu catatan soal gaya. SQL tidak peduli huruf besar atau kecil, tapi hampir semua orang menulis kata kunci pakai huruf besar dan nama kolom pakai huruf kecil. Bukan aturan mesin, tapi bikin query kebaca dalam sekali lirik. Sekarang kita saring. Where menentukan baris mana yang ikut dan baris mana yang dibuang. Kita minta pesanan yang harganya di atas 100.000. 6 baris, cuma V60 dripper dan tumbler yang lolos. Perhatikan, where bekerja per baris. Dia melihat satu baris, lalu memutuskan ya atau tidak. Syaratnya bisa digabung pakai AND kalau dua-duanya harus benar. Atau OR kalau salah satu saja cukup. Kita minta pesanan yang statusnya paid dan jumlahnya minimal 3. 4 baris. Perhatikan tanda petik di sekeliling kata paid. Teks selalu pakai petik, angka tidak pernah pakai petik. Itu kesalahan nomor satu orang yang baru mulai. Hasil query itu tidak punya urutan yang dijamin. Kalau kamu mau urutan tertentu, kamu harus memintanya. Order by diikuti kolom yang jadi patokan. DSC untuk dari besar ke kecil, ASC untuk sebaliknya, dan itu bawaannya. Sekalian kita hitung sesuatu di dalam select ya. Kolom QTI dikali kolom price, kita beri nama nilai pakai kata AES. Nama itu namanya alias, dan dia yang muncul jadi judul kolom. Urutkan dari nilai terbesar, ambil 5 teratas. Pesanan paling besar 340.000. 4 bungkus kopi gayo. Kombinasi order by dan limit ini yang paling sering kamu pakai di pekerjaan nyata. Sejauh ini kita cuma menampilkan baris. Sekarang kita hitung. Count bintang menghitung ada berapa baris. 20 pesanan. Perhatikan bentuk hasilnya. 20 baris tadi menyusut jadi satu baris berisi satu angka. Itulah yang dikerjakan fungsi agregat. Dia meringkas banyak baris jadi satu. Kita pakai 3 fungsi sekaligus. Count untuk jumlah pesanan, swm untuk menjumlahkan, dan avg untuk rata-rata. Dan kita saring dulu yang statusnya paid, supaya pesanan batal tidak ikut terhitung. 16 pesanan, omzet 2.276.000, rata-rata 142.250 per pesanan.
Satu angka untuk seluruh toko itu tidak banyak gunanya. Yang kamu mau tahu biasanya produk mana yang paling laku. Disitulah grup BI masuk. Grup BI membelah baris jadi tumpukan-tumpukan berdasarkan nilai yang sama. Lalu tiap tumpukan diringkas jadi satu baris. Kita kelompokkan per produk. 6 produk jadi 6 baris. Masing-masing dengan jumlah pesanan dan omzetnya sendiri. Kopi Gayo paling atas. 4 pesanan, 765.000. Aturannya begini, dan ini yang selalu bikin bingung di awal. Kolom yang muncul di select harus salah satu dari dua ini. Kolom yang kamu pakai untuk mengelompokkan atau kolom yang dibungkus fungsi agregat. Kalau kamu tulis kolom lain, mesinnya bingung harus pilih nilai yang mana dari tumpukan itu. Sekarang kita mau menyaring hasil kelompoknya. Cuma produk yang omzetnya di atas 300.000, naluri pertama pasti menulis where, coba kita jalankan. Error, misuse of aggregate, salah pakai fungsi agregat, alasannya masuk akal kalau kamu tahu urutan kerjanya. Hingga waktu where dijalankan, pengelompokan belum terjadi, jadi sum itu belum ada nilainya, belum ada yang bisa dibandingkan. Untuk menyaring sesudah pengelompokan, kata kuncinya having, kita ganti where jadi having, dan query yang sama langsung jalan, 3 produk tersisa dari 6, jadi aturannya pendek. Where menyaring baris, having menyaring kelompok. Ini bagian yang paling saya harap kamu ingat dari video ini. SQL ditulis dengan urutan tertentu tapi dijalankan dengan urutan yang berbeda. Kamu menulis select paling depan, padahal select hampir yang paling terakhir dikerjakan. Urutan kerjanya begini. From dulu ambil tabelnya, lalu join, sambungkan tabel lain kalau ada. Lalu where, buang baris yang tidak memenuhi syarat. Lalu group BY, tumpuk sisanya jadi kelompok. Lalu having, buang kelompok yang tidak memenuhi syarat. Baru select, pilih dan hitung kolom yang mau ditampilkan. Lalu order by, urutkan. Terakhir limit, potong. Sekali kamu hafal tangga ini, setengah dari error SQL yang bikin frustrasi jadi masuk akal sendiri. Sebentar, satu selingan. Dan setelah ini kita lanjut ke join. Semua yang barusan kamu lihat bisa kamu pelajari sendiri, gratis, dari dokumentasi. Saya serius, nggak ada yang rahasia di SQL. Yang biasanya bikin orang mandek bukan materinya, tapi nggak tahu urutan belajarnya, dan nggak ada yang mengoreksi. Kalau kamu memang mau serius masuk ke dunia AI Engineering, saya dan Learn with Andy sedang buka kelas bareng. Namanya Become a Job Ready AI Engineer Batch 6. 28 pertemuan live dari machine learning, NLP, computer vision, sampai LLM dan deployment. Plus program karier 2 kali seminggu, LinkedIn, CV, dan latihan interview sampai kamu dapat kerja. Link pendaftarannya ada di deskripsi. Sekarang kita balik ke join. Sampai sini kita cuma menyentuh satu tabel. Masalahnya, tabel orders cuma menyimpan nomor pelanggan, bukan namanya. Namanya ada di tabel customers. Join itu yang menyambungkan keduanya. Bentuknya from tabel pertama, join tabel kedua, on syarat penyambungnya. Syaratnya di sini, customers.id sama dengan orders.customer ID. Perhatikan huruf kecil O dan C sesudah nama tabel, itu alias tabel, biar tidak capek mengetik. Dan begitu tersambung, kita bisa memakai kolom dari kedua tabel dalam satu query. Nama pelanggan dari satu tabel, produk dan nilainya dari tabel satunya. Bagus Prakoso, 4 bungkus kopi Gayo, 340.000. Sekarang kita gabungkan semua yang tadi. Join untuk menyambung, where untuk menyaring, group by untuk meringkas, order by untuk mengurutkan. Pertanyaannya, siapa pelanggan yang paling banyak belanja? 6 baris keluar, Bagus Prakoso di Jakarta, 4 pesanan, 839.000. Query seperti inilah yang tiap hari ditulis orang di kantor. Dan kalau kamu lihat bentuknya, dia cuma tumpukan dari potongan-potongan kecil yang barusan kita pelajari satu persatu. Nggak ada yang baru di sini, cuman disusun. Satu hal yang perlu kamu perhatikan di query ini.
Kita mengelompokkan pakai c.id, bukan pakai c.name. Kenapa? Karena nama orang bisa sama, sedangkan ID dijamin unik. Kalau ada dua pelanggan bernama sama, mengelompokkan pakai nama akan menggabungkan belanja dua orang yang berbeda jadi satu baris. Dan lagi-lagi, nggak ada error yang muncul. Angkanya cuma jadi salah. Tapi ada yang aneh di hasil tadi. Kita punya 8 pelanggan, yang keluar cuma 6. Dua pelanggan hilang dan nggak ada satu pun peringatan. Ini bahaya terbesar dari join biasa yang nama lengkapnya inner join. Dia cuma menampilkan baris yang punya pasangan di kedua tabel. Dua pelanggan itu belum pernah memesan apapun, jadi mereka tidak punya pasangan, jadi mereka dibuang. Left join memperbaiki ini, dia mempertahankan semua baris dari tabel kiri, ada pasangan atau tidak. Kita jalankan, dan sekarang 8 baris. 2 diantaranya 0 pesanan. Kalau laporan kamu isinya jumlah pelanggan, selisih 2 orang ini akan salah, dan salahnya nggak akan kelihatan. Sekarang kita cari siapa dua orang itu. Caranya sedikit licik tapi standar. Left join dulu, lalu ambil yang pasangannya kosong. Nadia Kusuma dari Medan dan Farhan Alfarizi. Lihat sel kotanya Farhan. Kosong. Itu namanya nul. Nul bukan nol. Nul juga bukan teks kosong. Nul artinya nilainya tidak diketahui. Dan karena tidak diketahui, dia tidak sama dengan apapun. Bahkan tidak sama dengan nul yang lain. Jadi kalau kamu menulis where city sama dengan 0, hasilnya 0 baris. Selalu yang benar IS 0 dan hasilnya satu baris. Sekali lagi, yang berbahaya bukan errornya, yang berbahaya query yang jalan mulus tapi jawabannya salah. Satu alat terakhir, dan ini yang membedakan query yang bisa dibaca orang lain dari yang tidak. Misalnya kita mau tahu siapa pelanggan yang belanjanya di atas rata-rata. Ini butuh 2 tahap. Hitung dulu belanja tiap orang, baru bandingkan dengan rata-ratanya. Kata kunci with membuat tabel sementara yang cuma hidup selama query itu. Kita bikin satu, namanya belanja, isinya total belanja per pelanggan. Lalu di bawahnya, kita perlakukan belanja itu seperti tabel biasa. Join ke customers untuk ambil namanya, saring yang totalnya di atas rata-rata. Rata-ratanya 379.000. Dan cuman 2 orang yang di atasnya. Ini namanya CTE. Tanpa itu, query yang sama jadi tumpukan kurung dalam kurung yang nggak enak dibaca. 5 hal yang paling sering bikin orang tersandung di awal. 1. Teks pakai petik, angka tidak. Kebalik sedikit saja, hasilnya kosong tanpa error. 2. Menaruh fungsi agregat di where, itu tugasnya having. 3. Membandingkan dengan nul pakai sama dengan. Pakai IS 0. 4. Memakai inner join padahal maksudnya left join. Ini yang paling mahal, karena diamnya sempurna. 5. Menulis select bintang di tabel besar. Lambat dan menyembunyikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Satu catatan tambahan soal alias. Di sebagian mesin, alias bisa dipakai di where. Di PostgreSQL dan MySQL tidak bisa. Jadi jangan kaget kalau query yang jalan di laptop kamu ditolak di server kantor. Cara belajar SQL cuma satu, menulisnya. Buka SQLite atau DB-Fiddle di browser, tempel data seperti tadi, dan kerjakan 3 soal ini. 1. Berapa omzet per kota? Butuh join dan grup B. 2. Produk apa yang belum pernah dipesan pelanggan dari Bandung? 3. Siapa pelanggan yang pesanannya semua batal? Kalau ketiganya bisa kamu kerjakan, kamu sudah lewat dari level pemula. Dan satu saran soal cara mengerjakannya. Jangan menulis query panjang sekaligus lalu bingung kenapa hasilnya aneh. Tulis from dan where-nya dulu, jalankan, lihat berapa baris yang keluar. Baru tambahkan grup B. Menumpuk selapis demi selapis begini membuat kamu selalu tahu lapisan mana yang bikin angkanya berubah. Sesudah ini yang layak dipelajari, window function, index, dan cara membaca query plan. Tapi semua itu berdiri di atas 9 kata kunci yang barusan kita pakai. Sekarang, kenapa saya bahas SQL di kanal yang isinya EI? Karena hampir semua project EI yang saya kerjakan dimulai dari mengambil data. Dan
Datanya hampir selalu ada di basis data, bukan di file CSV yang rapi. SQL itu pintunya, yang dibaliknya baru model. Kalau kamu mau menempuh jalan itu sampai selesai, kelas Become a Job Ready AI Engineer Batch 6 sedang dibuka. 28 pertemuan live bareng saya, dan program karier seumur hidup bareng Learn with Andi. Kelasnya mulai 2 September, dan sengaja saya bilang dari awal, kelasnya nggak mulai dari nol banget. Sebaiknya kamu sudah nyaman dengan Python dasar dulu, dan SQL sebanyak yang barusan kita bahas sudah lebih dari cukup. Sertifikat, portfolio yang bisa dideploy, akses materi selamanya, dan kalau batch ini belum nyantol, kamu boleh ikut batch berikutnya gratis. Linknya ada di deskripsi. Kalau video ini membantu, satu like sangat berarti buat kanal ini. Dan kalau kamu mau materi seperti ini terus datang, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.